Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Priyatno, NIM 0429072111 dari Program Studi Sistem Informasi Semester 7 UPBJJ UT Serang. Kali ini saya akan membuat video praktikum terkait tugas 3 mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak, yaitu membuat proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia diambil dari API online dengan alamat https://api.coinlore.net/api/stickers/ ya. Di mana kita diminta untuk membuat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut kolom, field rank, name, simbol, dan price USD dengan layar seperti berikut ini. Oke, kita perbesar saja untuk tampilannya. Nah, di tugas 3 ini sedikit ada perbedaan dari tugas 2 sebelumnya, di mana tugas 2 ini dia hanya menampilkan get data API dengan nama, simbol, dan harga USD-nya. Sedangkan untuk tugas 3 kita diminta untuk membuat tampilan tombol refresh, lalu ada data rank-nya berapa, lalu ada namanya, lalu di bawahnya yang gede ini sebagai simbolnya, lalu ada USD beserta harganya yang besar ini ya. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kita minimize dulu, lalu buka pencarian, ketik CMD. Kita buka aja. Nah, pastikan Anda membuat foldernya terlebih dahulu. Kita buka foldernya, lalu ke local disk D. Nah, di sini saya sudah membuat foldernya namanya Ionic. Oke, kita silang ya. Buka CMD. Kita fontnya di rada besar dulu. Nah, ketik. Kita ganti direktorinya dulu. D2 CD Ionic. Nah, setelah berada di folder Ionic di local disk D, ketik perintah npm install -g add ionic/cli. Pastikan untuk sebelum menginstal Ionic/cli, pastikan Anda terkoneksi dengan internet ya. Kita tunggu saja untuk instalasi Ionic-nya. Nah, setelah berhasil, kita ketik perintah Ionic start ya. Use the app create wizard, kita pilih no.
Nah, di sini terdapat untuk kita memilih framework yang akan digunakan ya. Ada Angular, kalau ke bawah ada React, ada Vue. Kita pilih yang Vue.js ya. Enter. Kita kasih project name-nya namanya Ionic tugas 3. Ionic tugas 3, enter. Nah, untuk starter template kita pilih yang blank ya. Blank starter project. Kita enter. Tunggu instalasinya sampai selesai. Kita tungguin saja. Nah, di sini sudah berhasil. Create free Ionic akun, kita pilih no saja. Nah, di sini sudah terbuat ya. Sudah terinstall Ionic di folder Ionic tugas 3. Selanjutnya kita ke install Axios npm install Axios. Kita tunggu. Setelah itu kita buka menggunakan Visual Studio Code ya. Kita ketik perintah code titik. Nah, di sini kita sudah masuk ke halaman Visual Studio Code. Kita ini foldernya namanya Ionic, lalu project name-nya Ionic tugas 3, lalu kita pilih src, lalu pilih views. Ada file bernama homepage.vue, di mana homepage.vue ini merupakan yang nantinya output yang keluar ya. Nanti hasil kodenya kita kasih ditaruh sini, lalu untuk tampilannya nanti akan berada di homepage. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita hapus aja karena tidak terpakai. Selanjutnya kita buka teksnya template yang ini. Nah, di sini saya sudah membuat script yang nantinya akan dijalankan, yang sudah saya praktekkan sebelumnya ya. Oke, langsung saja Ctrl A, kita copy aja ke file homepage.vue ya. Nah, di sini terdapat perintah template, lalu ada ion content, sama, ada ion grid, di ion grid terdapat ion row, dan ion call, di mana ion call size-nya 12, berarti kita akan mengambil kolomnya itu full ya. Lalu dia berada di teksnya di tengah, setelah lagi dia text elegant center di tengah juga terdapat ion button, add click
nanti ada script bernama reflect ya. Nanti pada saat dia mengklik tombol refresh ini, nanti dia akan mereload dan menampilkan datanya lagi. Data yang sudah dibuat seperti ini. Mungkin seperti itu. Dengan stylenya text transform kapitalis. Di mana kapitalis ini dia nantinya huruf besarnya itu berada di depan. Nanti diikuti dengan huruf yang kecil. Mungkin seperti itu. Lalu kita kasih H3. Nanti teksnya bernama refresh. Lalu ada tag penutup button, tag penutup dari kolom, dan tag penutup dari row-nya. Untuk selanjutnya kita buat ion row. Kelasnya bernama background. Lalu V4. Nah, pas tugas 2 sebelumnya terdapat perintah VIF. Karena VIF tidak digunakan untuk tugas 3 ini, maka kita akan menggunakan perintah V4 sama dengan petik 2 item.in items ya. Titik 2 key sama dengan ID. Lalu ini kita kasih komentar, ini khusus untuk data rank-nya. Kita buat kolom size-nya 4, berarti kalau 4 otomatis 12 dibagi 4 menjadi 3. Berarti kita akan mengambil 3 bagian ya. Lalu ada kelas bernama ion text center. Nanti teksnya itu dia berada di tengah. Lalu ada ion row, di mana ion row ini ada kolom lagi bernama rank. Selanjutnya diikuti penutup row, kita buat lagi row-nya lagi. Kita buat ion call dengan kelas big. Nah, kelas big di sini nanti ini kan namanya. Lalu ambil datanya di sini. Dia nanti hurufnya akan membesar. Jadi dia beda ya. Jadi rank di sini kan namanya itu rada kecil ya. Nah, karena big datanya nanti dia gede sendiri nantinya. Lalu item.rank. Nah, ini data dari API online-nya ya. Item.rank, tag penutup dari call, dan tag penutup dari row-nya. Dan tag penutup dari call untuk data rank. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, ini komentar untuk khusus name ya. Di mana ion call, size-nya adalah 4. Lalu ada ion row, dan ion call. Jadi ada row, ada call, yang diambil data API-nya item.name-nya ya. Diikuti tanda penutup dari call dan penutup dari row-nya. Selanjutnya buat lagi ion row untuk yang besar. Berarti ini kalau dilihat ini data API khusus untuk nama dan data API khusus untuk simbol ya. Jadi simbolnya itu dia nantinya akan membesar. Ion call kelasnya big, item.symbol ya datanya. Tag penutup dari call dan tag penutup dari row. Oke. Dan diikuti untuk ion call ya, tag penutupnya. Untuk selanjutnya ini kita kasih harga. Nah, di sini kita buat
ion call, size-nya sama dengan 4, sama kayak yang di name itu. Kita kasih ion row, ion call namanya USD, lalu tag penutup dari ion row, kita buat lagi ion row, ion call, kelasnya adalah big, kita ambil data API-nya item.pressUSD ya. Lalu diikuti dengan tag penutup dari ion call dan tag penutup dari ion row, tag penutup dari ion call lagi. Oke, seperti itu. Di sini kayaknya beda deh. Ion tag penutup dari row yang di atasnya, tag penutup dari grid, tag penutup dari konten, dan tag penutup dari template. Mungkin seperti itu. Kita masuk ke bagian tag script-nya, di mana kita akan mengimpor Axios from Axios. Lalu kita akan mengekspor sebuah export default datanya. Lalu ketika kembali, kita mereturn, lalu bernama item. Item .2. Nah, simbol ini kalau diberatkan sebagai array-nya, jadi dia perkumpulan data-data API online-nya. Jadi dia dimasukin ke situ. Kita kosongin aja, selanjutnya ke method ya. Jadi method ini nanti akan mengambil get data-nya adalah Axios. Get data axios.get nanti diikuti kurung tutup dan kurung buka. Lalu ada petik 1, kita masukin di ini ya, yang HTTPS API dan colon. Berarti ini data dari API-nya ya, yang ini nih. Selanjutnya kita nanti si data API online-nya ini nanti akan merespon, dan ini adalah this.item sama dengan response.data.data. Nanti apabila error akan menghasilkan kata error ya, langsung menginfoin dia benar errornya. Selanjutnya ada refactor. Nah, refactor ini pada saat dia mengklik, nah di sini kan ada refactor. Pada saat mengklik button refresh yang ini, tek aja. Nanti dia akan mereload. Setelah mereload, dia akan menampilkan data API-nya. Mungkin seperti itu. Refactor, kurung buka kurung tutup, Kurawa, lalu window.location.relog. Nah, yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya, mounted, kurung buka kurung tutup, kurung Kurawa, this.getData. Lalu diikuti dengan tag penutup dari script-nya. Untuk selanjutnya, kita buat style CSS-nya ya. Kita buat secara manual aja. Lalu ke style, kita ambil kelasnya adalah big. Di dalam big terdapat font size-nya adalah 28 px. Lalu font weight-nya sebesar 500 ya. Selanjutnya terdapat kelas background. Di mana background ini nantinya nah, di sini kan ada warna, lalu ada warna lagi di bordernya, lalu ada teksnya ya, teksnya warna hitam. Nah, di sini background colornya kita samain sesuai dengan warna yang sesuai soal, lalu ada border, petik 2, 33 px, solid. Nah, nantinya ada warna yang seperti ini. Nih, bordernya rada kuning dikit dia. Selanjutnya colornya adalah black. Nah, black di sini dia nanti tulisannya adalah warna hitam.
Nanti kita kasih margin sebesar min 1%, 0 ya. Selanjutnya terdapat ion button. Nanti di ion button ini ada margin button sebesar 5%, lalu ada border radius min border radius sebesar 10 px. Nah, maksud dari border radius ini nantinya kalau diperbesar, dia nanti sikunya itu rada melengkung sedikit. Kan tadinya kotak. Karena ada radius, dia rada melengkung sedikit. Untuk selanjutnya H3. H3 ini merupakan teks ya. Kalau dilihat dari sini, H3 ini adalah teks dari namanya refresh ya. Nah, H3. Nah, H3 di sini nantinya kita akan kasih padding 0 spasi 20 px. Yang ini. Selanjutnya font family-nya adalah Arial, Helvetica, dan sans serif. Dan nantinya diikuti tag penutup dari stylenya. Mungkin seperti itu. Selanjutnya kita akan membuka hasil yang sudah dibuat sebelumnya, yang ini untuk menjalankan perintah Ionic Servlet-nya ya. Kita silang aja ini cmd. Kita buka folder, lalu ke local disk D, lalu ke Ionic ya. Nah, setelah berada di folder Ionic, kita klik kanan. Kita masuk dulu ke Ionic tugas 3 aja langsung. Klik kanan, buka open git bash here ya. Nah, di sini ada tanda master. Berarti kita bisa menjalankan perintah Ionic Servlet-nya. Kita coba. Ionic Servlet. Kita tunggu saja, nanti browser akan menampilkan secara otomatis ya. Nah, di sini kita sudah menampilkan data API, rank, namanya Bitcoin, ranknya 1 ya, namanya Bitcoin, simbolnya BTC, USD-nya ini harganya. Nah, untuk tampilan seperti Android, kan di sini kan soalnya kayak Android nih, kayak ada HP-nya. Ini kan masih sebagai tampilan browser desktop ya. Untuk tampilan Android-nya kita klik kanan, inspect. Lalu kita pilih HP-nya yang mau yang mana, ada iPhone 12 Pro, ada Samsung ya, tergantung selera masing-masing. Kita pilih iPhone 14 Pro aja, kita perbesar ya, 75%. Nah, di sini kita sudah bisa scroll ya ke bawah. Untuk tampilan seperti Android-nya. Lalu kita pilih refresh, nanti dia akan mereload data dari ininya ya, data API-nya. Ada rank 1, namanya Bitcoin, simbolnya BTC, harga USD-nya berapa nih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.